Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Mari kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, summa salatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah, pemirsa. Senang sekali kita bersiaran kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Muhajirin, Jalan Kelapa Kuning Raya, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pada siang hari ini, pemirsa, kita akan membahas salah satu cara setan mengganggu umat manusia, yaitu dengan menghembuskan keraguan. Nah, siang hari ini, pemirsa, kita akan berbicara bagaimana solusi Islam mengentaskan keraguan ini dengan judul Tinggalkan Keraguan, Jadilah Pribadi yang Kuat. Bersama guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah, ada Ustadz Taufikur Rahman atau Abi Pantun dan juga Ustadz Fikri Haikal MZ. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Damai Indonesiaku yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Terkhusus gurunda tercinta Kiai Haji Fikri Haikal MZ, semoga sehat afiat selalu dalam syiar dakwahnya. Sepat gabus lelek lohan, cepat bagus enggak bertele-tele, karena jamaah juga udah enggak tahan. Tapi insya Allah saya enggak lupa kepada tuan rumah kita, Masjid Al-Muhajirin, betul ya? Bertemu orang Mandarin saat di Mekah. Berbekal opak dan delima, keluarga besar Al-Muhajirin terus makin barokah karena terus makin kompak dan istiqomah. Ya Allah, naik mobil mewah bawa anak, kayaknya saya turun ke bawah lebih enak ini. Medan ada Medan, Masya Allah, batu pandan dari Mekah yang dari Medan terus makin barokah. Masya Allah, Sukabumi ada Sukabumi. Masya Allah, ngajak suami ampe ke Perancis yang dari Sukabumi makin eksis. Ini karena ada ilmu pantunnya, maka saya jadi nggak ragu-ragu. Apalagi tema kita hari ini kan menghilangkan keraguan-raguan, betul apa enggak? Nah makanya bukan menggurui buat saya, buat ibunda, buat ayahanda, Allah berpesan di surat keempat, juz keempat, ayat ke-9, surat An-Nisa ayat 9. Surat apa? Ini jamaah yang hari ini ngaji hafalnya 30 juz apa juz 30? Juz 30 semua setengah depan apa bagian akhir aja? Apa pesan Allah buat para orang tua supaya meninggalkan anak cucu yang gak lemah, yang gak ragu-ragu, yang was-was? Makanya bahasa Qur'annya Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan diafa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida.
Enak apa enggak? Tahu artinya apa kagak? Nah ini masalahnya. Ya, ini buat saya, buat kita semua. Hai Taufikur Rahman, hai para ayahanda, hai para ibunda, hendaknya di hati kamu ada rasa kekhawatiran, punya rasa wanti-wanti. Lau taraku min khalfihim zurriyatan diafa. Sekiranya begitu besok kita tutup usia, meninggal dunia, lantas meninggalkan zurriyatan diafa, anak cucu yang lemah ilmunya, lemah imannya. Di saat ilmu lemah, di saat iman lemah, percis kayak layangan putus. Kira-kira layangan putus punya arah apa enggak? Kalau begitu namanya sifat ragu-ragu apa enggak? Oleh karenanya Allah berikan bekal buat kita. Mana? Kecerdasan intelektual. Kecerdasan apa? Maksudnya jangan puas dengan yang ada, terus menggali lagi, terus dari SD naik ke tingkat SLTP, naik lagi SLTA, lanjut lagi sampai kuliah. Kadang-kadang kalau kita lihat sekarang tuh kebangetan pede, S1, S2, S3, kadang kebanyakan S jadi beku. Nah, hadirin rahimakumullah, inilah pentingnya ilmu. Sampai-sampai mohon maaf Bapak Ibu, bukan menggurui, kita sama-sama belajar. Syekh Az-Zurnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alimnya mengutip ungkapan Sayyidina Ali. Boleh saya bacain ya? Saya mau dendang ala-ala Sukabumi nih. Ala tanalul ilma illa bisitatin sa'un bika an majmu'iha bibayanin dzakain wa hirsin wastibarin wa bulgotin wa irsadi ustadzin wa tuli zamanin. Tek 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 tek. Ya Allah, terjemahin jangan. Terjemahin jangan. Ini yang mesen Sayyidina Ali, dikutip oleh Syekh Az-Zurnuji. Hari ini di kajian majlis yang mulia dalam Indonesiaku saya sampaikan. Oke, saya terjemahkan. Ketahui tak akan memperoleh ilmu kecuali dengan mematuhi yang disuruh. Kecerdasan, kemauan, dan kesabaran, perbekalan, dibimbing ustaz yang tak meragukan, memerlukan waktu berkepanjangan. Tek 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 tek. Tuh, kalau udah punya bekal 6 hal ini, dalam hal ibadah apapun, dalam sikap apapun, ya Allah, percis kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Bahagia dunia ilmu. Man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Bahagia akhirat ilmu. Wa man aradahuma, pengen bahagia dua-duanya, kuncinya ilmu. Makanya di sini diajarkan 6 syarat. 1, kecerdasan. Allah berikan kita kecerdasan, betul apa enggak? Nitip pesan buat anak-anak kita ke depan, jangan sampai tergoda dengan narkoba. Kalau buat ibu bapaknya mah emang narkoba asik, narik kolor babah ibadah. Tuh, ya kemudian zakain wahirsin, rakus dengan ilmunya. Kemudian apa lagi? Perlu kesabaran. Ketiga, keempat, perlu yang namanya bekal. Dan yang kelima, dibimbing sama ustadz yang kompeten, yang memang ngerti pada bidangnya. Dan jangan terburu-buru, karena untuk menghasilkan ilmu dan menghilangkan keraguan-raguan. Yang keenam, perlu waktu yang berkepanjangan.
Begitu Ustaz Sofyan. Terima kasih Ustaz Taufikur Kembali Rahman kasih. atau Abi Bantun yang telah membuka di segmen 1 ini. Masya Allah ini jamaah jauh-jauh dari Medan dan juga Sukabumi. Sehat semua ya Bu ya? Alhamdulillah. Nah salah satu sifat keraguan yang terjadi di antara kita dan ini umum sekali terjadi di antaranya ketika kita sholat. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami. Kadang kita ragu apakah ini udah 3 rakaat atau sudah 4 rakaat. Nah hati-hati ini juga bagian dari godaan setan untuk mengganggu ibadah kita. Sebenarnya bagaimana solusi Islam agar kita tidak menjadi orang yang peragu. Insya Allah nanti akan selengkapnya disampaikan oleh guru kita Ustadz Fikri Haikal MZ. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Taufikur Rahman, mata'anallah bituli hayatih. Yang saya hormati segenap DKM Masjid Al-Muhajirin Kalimalang, Jakarta Timur. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Allah menginginkan kita hambanya ini untuk menghindari keraguan. Allah menginginkan kepada kita untuk tidak jadi manusia yang peragu. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Perkara-perkara yang benar datang dari Allah. Falan takum minal mumtarin. Maka hindari, jangan sampai kalian menjadi manusia yang ragu-ragu. Kerjakan kebenaran. Kerjakan yang halal. Yang jelas. Hindari keraguan. Dan junjung tinggilah sifat-sifat yang jujur. Jujur melahirkan ketenangan, sementara kebohongan melahirkan kecemasan, kegundahan, kegelisahan, dan ragu-ragu. Makanya dalam riwayat hadis Imam Tirmizi, baginda Nabi menyatakan, fa inna sidqa tuma'ninah. Jujur itu mendatangkan ketenangan. Wa inal kaziba ribah. Dan sesungguhnya dusta, bohong, ketidakjujuran mendatangkan gundah gulana, kecemasan, kekhawatiran, keraguan dalam diri kita. Bu, kerjakan perkara yang benar. Perkara benar itu yang diturunkan oleh Allah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah syariat Islam. Tinggalkan keraguan. Junjung sifat jujur karena mendatangkan kedamaian. Sebaliknya tidak jujur, dusta, itulah lahirnya keraguan karena bersumber dari kegelisahan hati. Mulai saat ini ikuti syariat agama. Jujur karena mendatangkan ketenangan, menjauhkan daripada keraguan. Istri jujur sama suami. Kalau emang duit belanja masih ada, jangan jadi jaksa. Jadi jaksa, istri ini mohon maaf, senengnya jadi jaksa sih Pak. Kalau di rumah tuntutannya banyak. Nuntut melulu soalnya. Begitu juga suami. Jujurlah kepada istri. Kalau jujur yang kita lakukan sesuai dengan ajaran agama, melahirkan ketenangan, keraguan enggak tersirat, enggak ada di dalam hati kita. Anak jujurlah kepada orang tua jujurlah kepada anak. Rakyat jujurlah kepada pemimpin,
Pemimpin jujur sama rakyat. Pejabat kudu jujur sama atasannya. Jangan ABS, asal laporan doang. Bikin bapak seneng. Udah lewat laporan-laporan ABS, asal bapak senang. Kemarin tuh keluarga kita di Sumatera Utara, di Sumatera, Aceh sampai Padang, 80 ton bantuan hilang. Petinggi Aceh 80 ton. Nggak tanggung-tanggung, pejabat juga ada yang laporan sama presiden. Listrik katanya di daerah-daerah itu udah nyala, padahal mah belum. Tidak jujur, dusta, bohong, melahirkan ketidaktenangan. Tapi sebaliknya, pantas kalau Nabi nyuruh kita umatnya nih, jujur kalau kamu pengen tenang. Jujur kalau kamu pengen nggak ragu-ragu. Saudara, begini. Semua kita pasti pernah punya sifat ragu-ragu. Betul apa enggak? Apa sih ragu itu? Perasaan yang muncul dari dalam diri kita akibat kita tidak yakin dengan kemampuan diri kita sendiri. Nah itu dia tuh. Saya ulangi nih. Keraguan adalah sebuah perasaan yang muncul akibat dari ketidakyakinan kita terhadap kemampuan diri kita sendiri. Saya ajak lagi deh. Semua kita Allah ciptakan, diberikan bekal masing-masing. Dan itu karunia Allah berupa kemampuan kita masing-masing. Semua kita punya kemampuan. Kenapa kita nggak yakin dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita? Karena itulah pantas ragu-ragu bersarang di dalam hati kita. Apalagi setan was-was itu paling demen banget tuh main di sifat ragu-ragu yang ada dalam diri kita. Setan was-was. Saudara, jangan dipikir saudara di masjid nih daerah bebas zona setan. Di Masjid Al-Muhajirin nih setannya malah gemuk-gemuk di sini nih. Nggak ngelihat tempat kok. Nggak kenal zona. Kita nih digoda, salah satu godaan setan masuk lewat perasaan was-was. Tadi Ustadz Sofyan udah kasih tahu tuh. Bayang, husuk bener. Setan nggak kalah, dia goda kita. Di rakaat terakhir ditanemin ragu-ragu dalam hati kita. Ini udah rakaat keempat, masih ketiga, apa keempat ya? Betul? Atau nih begini nih. Sebelum sembahyang kita cari dompet, kagak ketemu-ketemu tuh. Tuh yang nyautin pernah ngalamin nih jangan-jangan. Sebelum sholat kita cari dompet, kagak ketemu-temu. Begitu takbir baca iftitah, ketemu di otak. Lah dompet nyelip di sini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, keraguan. Semua kita pernah mengalami itu. Sebab itu Allah nggak pengen kita jadi hamba yang peragu. Perkara yang benar sudah pasti datang dari Allah. Kerjakan yang benar, hindari keraguan. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, berlakulah jujur dan meninggalkan yang haram. Bagaimana mungkin kita nggak merasa ragu kalau yang haram masih aja kita kerjain? Bagaimana mungkin kita nggak mau ragu-ragu
kalau dalam hidup ini yang haram masih terus kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Fikri Haikal MZ yang telah melengkapi di segmen kedua ini. Jelas apa yang disampaikan oleh guru kita, ketika kita ada sesuatu yang haram di dalam tubuh kita akan bermuara kepada keraguan. Namun sebaliknya, ketika keyakinan dan juga kejujuran ada selalu di dalam diri kita, maka jelas tidak ada keraguan-raguan di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita semua terhindarkan dari sifat keraguan-raguan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan di segmen berikut pemirsa, di segmen ketiga kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Namun sebelumnya, guru kita Abi Pantun sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai topi saat di Mekah. Saatnya Luwak White Coffee bagi-bagi barokah. Mau duitnya? Kenceng urusan duit. Baik ya, siapa yang bisa jawab insya Allah dapat hadiah dari Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa potong pajaknya. Iya, siap? Oke, ke Pondok Kopi naik mobil jeep, Luwak White Coffee makin ajib. Oke, pertanyaan disimak, sederhana dan mudah kok. Dari mana datangnya sifat ragu? Oh, duluan, sini Dek. Masya Allah. Duluan adek angkat tangannya Bu. Iya, ya siapa namanya Dek? Dek, ngadep ke sana biar warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Widya, berasal dari Jakarta. Jawabannya yaitu dari bisikan setan, Pak Ustadz. Masya Allah. Tuh seperti tadi dibahas sama guru kita. Betul Bang nggak? Kesentul naik mobil bis. Jawabannya betul abis. Nah ini hadiahnya dari Luwak White Coffee. Tolong diterima. Jangan lupa potong pajaknya. Ya, jangan kemana-mana, Ibu. Tetap bahasanya kekeranji membeli duku. Mana cakepnya? Kekeranji membeli duku. Jangan kemana-mana, tetap kita ngaji di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema yang menarik, bagaimana menghindari keraguan-raguan di dalam diri. Tadi guru-guru kita telah menjelaskan bagaimana sesungguhnya Islam berbicara tentang keraguan-raguan ini. Nah, kami persilakan kepada para jamaah. Ini banyak sekali guru jamaah dari Medan, dari Sukabumi. Kami persilakan deh. Dua-duanya dari jamaah ibu-ibu nih. Ada Ibu Dian Rusdiana dari Sukabumi. Masya Allah. Boleh berdiri Ibu? Nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Pantun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dian Rusdiana dari Majelis Ta'lim Al-Hikmah Sukabumi. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Terkadang dalam hati itu selalu ada keraguan-raguan, terutama untuk memilih sekolah yang terbaik untuk anak saya. Apakah mau dimasukkan ke pesantren atau mau ke sekolah umum? Sekolah umum. Ya. Pertanyaan untuk saya, untuk Pak Ustadz, bagaimanakah caranya supaya hati saya bisa yakin dan tidak ragu-ragu lagi untuk memasukkan anak saya. Terima kasih. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Silakan Abi. Izin Ki ya. Baik, untuk Bu Dian khususnya, umumnya juga buat para orang tua, termasuk juga buat saya yang bicara karena sudah jadi orang tua untuk anak-anak saya. Bukan maksud menggurui, dalam Quran surat ke-66, juz ke-28, ayat ke-6. Ini saya sering nyebutnya triple six. Orang Sukabumi understand? Udah yes saja udah. Ya. Surat ke-66 urutannya juz 28 ayat ke-6. Apa sih bunyinya? Ini buat kita semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu, di dalamnya anak, cucu, mantu, zuriyah, jangan sampai menjadi bahan bakar api nerakanya Allah. Tuh, makanya tadi saya baca juga lagi saat segmen awal surat An-Nisa ayat ke-9 yang maknanya kurang lebih, hai Taufikur Rahman, hai para ayahanda, hai para bunda, hendaknya di hati kamu ada rasa wanti-wanti, rasa khawatir kalau di belakang kamu meninggalkan, kata Quran, zurriyatan di'afah, anak cucu yang lemah. Tadi saya singgung lemah ilmu, lemah iman, yang di saat lemah ilmu, lemah iman, maka timbullah generasi-generasi madesu, masa depan suram. Iya, tadi saya contohkan percis kayak layangan putus, nggak punya tujuan. Pak, Bu, rahimakumullah. Gimana biar nggak ragu? Bu, Pak, satu hadis, ini renungan juga buat kita. Nabi lagi ngeriung dengan para sahabat, Nabi nanya sederhana, apa kata Kanjeng Nabi? Mata'uduna rakuba fikum. Wahai para sahabatku, kalian tahu nggak apa pengertian mandul? Mandul, Pak. Menurut Jamaah Muhajirin, mandul itu apa? Jawaban sahabat juga sama begitu. Qalu ya Rasulullah allazi la yuladulahu. Mandul versi kami ya Rasul, kata para sahabat, orang yang udah lama berumah tangga, orang yang udah lama menikah, tapi rumah tangga pernikahannya belum Allah anugerahkan keturunan anak sama sekali. Mendengar jawaban sahabat begini, Nabi senyum tapi menyangga. Laisa dzaka birrokubi, kata Kanjeng Nabi, kalau menurut aku tuh mandul bukannya nggak punya anak, mandul tuh bukannya nggak punya keturunan. Allahu Akbar. Pengen tahu mandul versi Nabi? Ini walaupun jawaban singkat, tolong yang ke Medan tempelin ke hatinya, tapi ke Medan jangan hilang. Yang ke Sukabumi termasuk tuan rumah Al-Muhajirin, biar betul-betul ngajinya singkat, ke Cilendek makan bakso rusuk biar pendek tapi masuk ilmunya. Lah kan dibalikin ntar bapak ibu yang kecewa, ngapain panjang gak masuk-masuk, kan capek-capek doang. Ya, nah mandul versi Nabi, saya jawab ya Bapak Ibu ya. Mandul versi Nabi adalah apa? Orang yang anaknya banyak. Belum kelar saya ngomong, masih koma. Orang yang cucunya banyak, tapi begitu dirinya meninggal dunia, anak cucunya buta baca tulis Al-Quran. Mandul versi Nabi. Ya, jadi gak usah ragu-ragu. Kita persiapkan ke depan dari hadis Nabi ini. Sudahkah kita persiapkan? Di saat besok jasad kita terkujur barat dan timur. Mulut sudah tidak bisa berbicara. Mata kita sudah terpejam rapat. Ya Allah, anak yang paling gede saya saksikan lagi takjiah. Siapa ini? Kedengeran, nggak pakai Quran, dia hafal, masih di hadapan jenazah ibundanya, udah kedengeran tuh yang dibaca. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min. Saya di sebelahnya ngelirik, weh boleh juga nih bocah, nggak megang Quran tapi udah juz 3. Jenazah belum dimandiin udah juz 3. Saya nanya sama keluarga di belakang, ini siapa? Oh itu anaknya yang paling tua Ustaz. Ada lagi yang rada mudaan nih kecilan.
Dia belum hafal kayak abangnya, tapi kedengeran udah lagi baca tuh, nggak pakai Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Al-Kahfi. Saya tanya lagi, ini siapa? Oh itu adeknya yang mudaan, Ustaz. Ada lagi yang masih SD bocah sambil menangis, berderai air matanya. Tapi kedengaran lafat-lafat yang begitu fasih, lagi angkat tangan, lagi minta sama Gusti Allah, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Saya tanya lagi, ini yang bocah siapa? Oh itu bocah yang paling kecil. Bayangkan ibunda meninggal dunia sudah jadi jenazah, yang gede udah hafal 30 juz Al-Quran, yang tengah-tengah sudah hafal surah-surah pilihan, lantas yang paling kecil udah bisa doa arwah. Ini kira-kira mencetak generasi begini gampang apa susah, Bu? Susah. Zaman now kalau kita yang namanya ragu-ragu dengan agama, ya Rob, kondisi di lapangan bapaknya cakep banget namanya Abdullah, biar gaul manggil bokap. Ibunya cakep Jainab, biar gaul manggil nyokap, digabung bonyok tuh. Kondisi zaman now begini udah adanya. Nah makanya gak usah ragu-ragu. Titip pesan terakhir, saya dari dulu diajarin sama orang tua apa? Tong, agama lo kejar, insya Allah dunia ikut. Amin. Tapi kalau dunia lo kejar, mohon maaf, agama luput. Saya jujur, Bu, kuliah S1, S2 dan ijazah saya asli. Beneran. Ya kan pernah kuliah. Saya simpen di laci, tapi mohon maaf, ampe genari nggak pernah saya pakai. Kenapa? Barokah ilmu. Masya Allah, kayaknya 24 jam Allah kasih, kayaknya kurang. Makan lesehan ngajak suami, mudah-mudahan bisa dipahami. Amin, amin. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Pantun yang telah memberikan jawaban. Mudah-mudahan ini jadi panduan khususnya bagi Ibu Dian, mau di kemana anaknya, mau sekolah, mau ke pesantren atau ke sekolah umum. Baik, berikutnya kami persilakan, ini juga jauh-jauh selain hanya Sukabumi, kami persilakan jamaah dari Medan, Sumatera Utara, ada Ibu Suryati Batubara. Masya Allah, ini Medan sekali namanya. Silakan Ibu pertanyaannya dan nanti akan dijawab oleh Ustadz Fikri Haikal. Ya, sudah nyala Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ustadz berdua yang dirahmati Allah. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, saya nama Haja Suryati Batubara, berasal dari Kota Padang Sidempuan, dari Jamaah Majelis Taklim Jamasra, Sumatera Utara, khususnya Kota Padang Sidempuan. Padang Sidempuan. Pak Ustadz, saya mau tanya. Nah, tema kita adalah tinggalkan keraguan, jadilah pribadi yang kuat. Ya. Nah, saya singkat saja Pak Ustadz, seperti Pak Ustadz tadi. Bagaimana caranya Pak Ustadz agar saya bisa menjadi pribadi yang kuat itu, triknya bagaimana meninggalkan keraguan itu? Itu saja Pak Ustadz. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kayak mana nih untuk jadi orang yang pribadi kuat begitu ya? Silakan Ustadz Fikri. Bapak Ibu saudara-saudara, bagus sekali pertanyaan dari Ibu Hajah Suryati. Rupa-rupanya sama kita, istri saya boru juga Bu. Orang Tapsel. Iyalah sama. Di antara cara kita menyingkirkan keraguan, pertama, janganlah kita menyangka bahwa kita, orang lain itu lebih bahagia dari kita. Orang lain itu lebih beruntung dari kita. Jangan pernah kita punya perasaan orang lain lebih beruntung dari kita. Nih dalam Islam disebut tulul amal, panjang angan-angan, berandai-andai. Kalau saya jadi kayak dia, kalau saya sukses kayak dia, kalau saya kaya kayak dia, kita menganggap dia lebih beruntung dari kita. Ini pemikiran yang salah. Sebab itu datangnya keraguan karena kita menganggap diri kita nggak seberuntung orang tersebut. Itu dia tuh. Padahal tadi sudah saya singgung,
Allah ciptakan kita nih, dibekali kita dengan kemampuan. Dibekali kita, dikaruniakan dengan kemampuan. Kemampuan kita tentu berbeda-beda. Tinggal tugas kita menggali kemampuan kita. Kita menganggap orang lain lebih beruntung dari kita, orang lain lebih sukses dari kita. Itu anggapan yang gak perlu dan buang-buang waktu, gak ada gunanya, Bu. Dan disitulah boleh jadi mulanya keraguan. Padahal, nih saya kasih tahu, kalau ada orang yang menurut kacamata kita orang sukses, lihatlah ke belakang, dahulunya berjuangnya setengah modar. Betul apa enggak? Presiden Republik Indonesia kita yang sekarang, Pak Prabowo, kenal enggak sama Pak Prabowo? Kenalan di mana lah, sok kenal. Loh hebat, kalau enggak hebat enggak mungkin terpilih jadi presiden, betul apa enggak? Tapi kehebatan dia, kesuksesan dia, perjuangannya puluhan tahun yang lalu. Nah buat kita, kalau kita mau berusaha, bangkit terus, lawan keraguan, dengan memulai langkah dalam kebenaran, insya Allah kesuksesan juga akan mengikuti langkah kita. Satu tuh ya Bu. Satu. Yang kedua, nih kata abah saya nih, Allah yarham Ki Haji Zainuddin MZ. Beliau punya slogan begini nih. Kalau hidup udah gantungin harapan sama makhluk, siap-siaplah untuk jadi kecewa. Iya, kayak ngerti aja lu lah. Kalau hidup menggantungkan harapan kepada makhluk, maka siap-siap untuk kecewa. Bagaimana mungkin kita gantungkan harapan dan hidup kita kepada makhluk? Itu berarti kita tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri yang sudah Allah berikan kepada kita. Bagaimana hidup kita mau berhasil, bagaimana hidup kita mau sukses, bagaimana ragu-ragu nggak mau bersemayam dalam hati kita kalau hidup dan harapan kita gantungkan kepada makhluk. Tapi kalau hidup kita gantungkan kepada Allah, keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz Fikri Haikal atas jawabannya. Jangan sibuk berangan-angan, jangan sibuk bagaimana melihat orang lain kanan kiri, tapi fokuslah pada kehidupan kita. Itulah insya Allah akan meninggalkan keraguan kita. Nah, di segmen berikut, segmen 4 dan 5, nanti guru-guru kita akan kembali memberikan tausiah kepada kita semuanya. Dan juga kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk menyiapkan pertanyaan terbaiknya. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Hadirin hadirat rahimakumullah, satu pantun lagi penyemangat buat kita semua boleh? Kekeranji membeli duku, begitu lewat turunan ada yang ngasih asinan. Kita ngaji di Damai Indonesiaku yang merupakan tontonan memberikan tuntunan. Masih menghilangkan keraguan. Jadi poin pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, jangan pernah untuk berhenti dalam terus menggali dan terus menggali, meningkatkan, menambah dalam hal ilmu pengetahuan. Yang dari Medan capek-capek rela ngaji ke Damai Indonesiaku. Kenapa? Mau nambah ilmu, betul apa enggak? Yang dari Sukabumi pun begitu. Dan ini modal utama Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya tadi saya singgung, ya pokoknya begini dah, mengayun sampan ke Filipina, anak bayi pakai gurita, pemirsa boleh di mana-mana asalkan hati kita tetap saling cinta. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, makanya tadi saya singgung kecerdasan intelektual. Kecerdasan apa?
Dan Imam Syafi'i, Bapak Ibu rahimakumullah, itu termasuk salah satu tokoh ulama salafi yang paling gregetan ngelihat orang yang punya hidup ragu-ragu dan gak mau mencari ilmu. Apa kata beliau? Faman lam yadhuk murad ta'allumi sa'atan tajarra dhulal jahli tula hayatihi. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi pakabbir ilaihi arba'an liwafatihi. Terjemahin jangan. Faman lam yadhuk murad ta'allumi sa'atan, siapa orang yang tidak pernah merasakan lelahnya mengaji, lelahnya belajar, maka dia akan merasakan betapa hinanya kebodohan dalam sepanjang hidupnya. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi, siapa orang yang punya keluasan waktu, usia yang muda-mudi, ada kesempatan waktu buat belajar, sementara dia nggak mau belajar, nggak mau terus menggali ilmu, apa kata Imam Syafi'i? Nemuin orang yang begitu, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, takbirin dah 4 kali. Orang kalau sudah takbirin 4 kali apa namanya? Saking gregetannya melihat orang-orang yang bodoh. Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa? Karena dengan ilmu inilah yang akan menghilangkan keraguan kita. Lagi mau sholat isya, bimbang karena sinetron udah mulai. Akhirnya ngitung kancing Pak, sholat sinetron, dibalik sinetron, sholat, ngambil jalan tengah nungguin iklan. Iklan sebentar, apa iklannya? Raih hidup berkah bersama Luwak White Kopi. Bu, Pak, sholat isya berapa rakaat? Dapat 2 rakaat, iklan kelar. Ruku udah kayak ayam matok beras. Pak, Bu, rahimakumullah. Belum lagi yang mau pakai ilmu kebangetan khusyuk. Dari mulai ngucap inna sholati, mulut ngucap, hati menerjemahkan. Mulut ngucap iwa nusuki, sungguh ibadahku, hati menerjemahkan. Begitu rakaat kedua, bingung. Udah rakaat keberapa ya? Tapi karena ada pegangan ilmu, kira-kira kalau begitu ibu ambil yang mana tuh? 2 apa 3? 3 apa 2? Ilmu yang membimbing kita, ambil. Udah ya Allah, berdasarkan ilmu aku baru 2 rakaat. Tuh Bu, akhirnya ragu-ragu hilang apa enggak? Dan yang kedua, enggak hanya cukup ilmu Bapak Ibu rahimakumullah. Yuk Pak Bu, kita tingkatkan lagi. Mana pendekatan diri kita kepada Allah dengan cara kecerdasan spiritual. Kecerdasan apa? Maksudnya hati ini akan hambar, hati ini akan gelisah tanpa kita pendekatan diri ibadah kepada Allah. Ya Ustaz Sofyan. Baik, Masya Allah, ini salah satu yang menjadi pedoman kita bahwa ilmu ini akan meninggalkan atau menghempaskan keraguan-raguan di dalam diri kita. Nah, setelah tadi guru kita Abi Pantun telah memberikan tausiah, kami persilakan kembali nih Abi, para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada Bapak Hilmi Fajar. Silakan Pak Hilmi Fajar untuk diajukan pertanyaan dan langsung dijawab oleh Abi Pantun. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helmi Fajar Ya, dari Pak Helmi. Majelis Taklim Al-Muhajirin Ya. Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Saya sebagai seorang pensiunan, mana beberapa waktu yang lalu ada orang atau teman yang menawarkan pekerjaan atau bekerja kembali. Atas tawaran tersebut saya bimbang dan ragu untuk tidak salah melangkah apa yang harus saya lakukan. Ya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Helmi, mohon maaf, udah berumah tangga kan? Ya saya nanya dulu Bu, takutnya apa bujangan, perjaka, duda apa balik apa udah bulak-balik kan gitu. Oke, ya kenapa saya tanyakan begitu? Mohon maaf, di saat udah berumah tangga maka orang terdekat untuk kita berkomunikasi dan ini perintah Quran adalah orang terdekat kita siapa? Istri. Dan ini Al-Quran yang menyuruh, apa bahasanya? Tandai surah Ali Imran ayat 159. Wasyawirhum fil amri,
Fa'idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jangan lupakan Pak, pendamping hidup kita. Saya hari ini ngaji jujur, karena tadi dari Pangkalan Bun, landing jam 10:30, masih pakai pakaian kotor dari semalam Pak. Tahu sendiri wilayah sana Bu ya. Untung memang istri nyiapin, nih kita baju bisa samaan. Kenapa? Karena saya ikut peran sertakan istri saya. Ternyata nggak nyangka seragamnya hampir mirip. Namanya gado-gado kacang tanah. Jodoh nggak kemana-mana. Iya. Nah ini jangan lupakan untuk bermusyawarah dengan istri kita. Syukur-syukur dibantu sama anak yang sudah dewasa. Ayah dapat tawaran nih, walaupun sudah pensiunan tapi luar biasa. Ini yang ngajak rekan ayah dulu, orang baik, orang terpercaya dan luar biasa nih. Selerinya 1 bulan bisa sampai 200 juta. Ya kan kita ngomong di tempat yang baik, nyontoh yang baik-baik aja, betul apa enggak? Jadi doa gitu, 200 juta ya, iya. Dulu ayah hanya sebulan antara 30 juta. Terus gimana kerjanya? Normal kok, masuk dari jam 8 pagi, ntar asar udah selesai. Lantas gimana kerjanya? Nih lihat MOU-nya. Oh jelas, apa kata istri kita? Ambil bang. Sikat beb. Iya, ini perlu, mohon maaf, walaupun kita pinter, walaupun kita cerdas, jangan pernah melupakan untuk diskusi dengan istri. Wow, betulnya kencang udah Pak. Iya, karena dibalik kesuksesan suami nggak sedikit doa-doa dan tangisan air mata, doa istri yang Allah ijabah. Betul apa enggak? Kencang. Di saat Bapak bisa begitu tuh, mohon maaf, nanti perjuangan Bapak bisa terima dan fadilah buat suaminya. Tolong yang para suami jangan belaga budek, dengerin ini. Beneran, biar makin semangat kerjanya. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan, inna minaz zunubi, sungguh dosa-dosa suami nggak bisa rontok dengan banyak hajinya. Nggak bisa Allah hapuskan dengan banyak puasanya. Nggak bisa Allah hapuskan dengan umrohnya. Nggak bisa Allah hapuskan dengan banyak sholatnya. Tapi dosa suami rontok Allah hapuskan di saat kita berikhtiar membuat senang lahir batin bini dan anak-anak kita. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih, syukran jazilan Terima Ustaz kasih. Abi Bantun yang telah memberikan tausiah dengan semangat ini. Tapi emang benar Pak, 200 juta sebulan. Ini saya jadi pengen juga nih CV-nya. Baik Ustaz, terima kasih Abi Bantun atas tausiah dan juga jawabannya. Dan berikutnya nanti Ustaz Fikri Haikal juga akan kembali memberikan tausiah di segmen berikut. Dan juga kami persilakan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Generasi terbaik setelah baginda Nabi adalah para sahabat, tabi'in, tabi'in. Melahirkan ulama-ulama soleh. Karena sanadnya langsung tertuju kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi Dzar Al-Ghifari misalnya. Beliau pernah menyampaikan untuk menghilangkan keraguan-raguan dalam diri kita. Beliau pernah menyampaikan begini. Di antara kesempurnaan takwa, meninggalkan beberapa hal yang halal untuk beberapa hal yang haram. Kenapa? Karena takut, hatinya cemas, hatinya bimbang, hatinya ragu-ragu. Halal asalnya, tapi pada proses perjalanannya enggak diketahui, maka menurut Abi Dzar Al-Ghifari mendingan ditinggalkan. Satu contoh misalnya, ulama soleh, masyhur ulama besar, Ibrahim bin Adam. Waktu beliau melaksanakan ibadah haji, beliau nggak mau meminum air zam-zam yang tempat ngambil air zam-zamnya itu apa disebutnya itu? Timbaknya
dibikinin dari penguasa Arab saat itu. Dibikinin dari penguasa Arab, timbanya dari sana. Ibrahim bin Adam menjaga agar hatinya tidak ragu-ragu, mendingan nggak usah minum melalui timbaan tersebut. Nah ini dia nih. Halal, tapi untuk mencegah dirinya agar tidak gelisah, tidak menggunakan timbangan kerajaan tersebut, lebih baik mengambil dengan timbangan yang dia ketahui jelas kehalalannya. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, ada lagi ulama Yazid Rifai. Diceritakan beliau ini tidak mengambil warisan yang ditinggalkan oleh bapaknya. Oh luar biasa ini. Menjaga supaya hati tidak cemas. Menjaga supaya hati yakin dan tidak ragu-ragu. Waris dari orang tuanya nggak diambil. Kira-kira ada yang kayak gitu orang Pondok Kelapa? Hah? Yang ada warisan malah berebut. Betul? Setelah ditanya Yazid Rifai ini apa alasannya tidak mengambil warisan yang jadi haknya? Jawaban Yazid Rifai, karena bapaknya itu pegawai pemerintah ASN. Dia takut harta warisannya itu tercampur dari sesuatu yang subhat. Subhat loh. Subhat bukan yang haram. Kalau yang haram ketahuan haramnya. Kalau yang halal ketahuan halalnya. Yang subhat nih tengah-tengah nih. Remeng-remeng, nggak jelas, nggak jelas. Atas dasar itu Yazid Rifai lebih baik mendatangkan ketenangan hati dari barang yang subhat. Dia nggak mengambil warisan yang jadi haknya. Dia sedekahkan sama orang. Nah, tadi saya katakan, bagaimana mungkin kita bersemayam keyakinan dalam diri kita kalau yang haram saja masih kita terjang. Bagaimana keyakinan mau hadir ketenangan di dalam hati kita kalau yang haram saja masih terus kita lakukan dalam kehidupan? Prosesnya kan, keyakinan itu datang dalam hati. Pertama, berhenti dari hal-hal yang haram. Yang kedua, hindari hal-hal yang subhat. Karena subhat itu enggak jelas, mendatangkan kegelisahan, kegundahan. Kalau sudah gundah, ya urus-urusannya enggak bakalan yakin. Bagaimana kita menemukan ketentraman hati kalau yang subhat dan haram masih terus kita jadikan konsumsi dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustaz Fikri Haikal atas tausiahnya, dan kami persilakan kembali kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaannya. Ada Bapak Nurman Lubis, ini jauh-jauh dari Pematang Siantar. Silakan. Lubis ini. Betul. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari LPPH, Lembaga Pembinaan Pasca Haji Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, ingin bertanya kepada Bapak Ustadz, ketika seseorang mengalami keraguan-raguan, kadang ada yang mengatakan, kamu mengerjakan sholat istikharah lah, kamu mengerjakan sholat tahajud lah. Ya. Manakah sholat yang baik kita laksanakan, sholat yang baik kita laksanakan ketika kita mengalami keraguan-raguan, dan apakah keutamaan sholat sunat istikharah dan apa pula keutamaan sholat sunat tahajud? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaan dari Pak Norman Lubis dari Pematang Norman Siantar. Lubis. Dua-duanya sholat itu baik dan bagus. Tergantung apa kebutuhan kita. Kalau kita dilema dengan dua pilihan, maka Islam memberikan tuntunan istikharah. Tapi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, fatahajat bihi nafilatalak
bangunlah tengah malam, sholat tahajud, laporkan kegundah gulanaan kita kepada Allah. Nah, persoalannya ketika kita dihadapkan pada dua pilihan, tentu sholat istikharah. Selain sholat istikharah yang sudah kita lakukan, tadi itu kita fikur rahman, berdialoglah dengan pasangan kita. Kalau itu sudah kita lakukan, masih belum ada bayangan, kira-kira yang mana ini? Maka yang ketiga disampaikan oleh Ustadz Taufikur Rahman adalah ilmu. Itu sangat penting loh Pak. Ilmu itu sangat penting. Kenapa? Karena sumber landasan kita setelah akidah, setelah tauhid, ilmu pengetahuan. Dasarnya ilmu, memutuskan sesuatu kita nggak bakalan ragu-ragu. Karena tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Taufikur Rahman, bukankah saya katakan tadi, jangan lagi kita menganggap orang lain lebih beruntung dari kita. Lebih baik mulai sekarang siapkan dasar kita, ilmu kita. Kalau ilmu kita mumpuni, yakinlah keputusan apapun yang sudah kita ambil, kita akan laksanakan. Andai kata keputusan itu salah, orang yang berbekal ilmu, dia akan siap menghadapi kenyataan kegagalan yang tertunda. Thomas Edison, pencipta lampu, ilmunya punya. Ribuan kali dia bikin proyek lampu yang kita nikmati sekarang nih. Orang ada yang ngomong sama dia, Mas, namanya Thomas, percuma sampean uji coba melulu, lampu meleduk terus, nggak bakalan jadi-jadi. Apa kata Thomas Edison? Saya belum menemukan formula yang tepat. Kalau sudah menemukan formula yang tepat, nyala kok, bisa menerangi ruangan. Thomas Edison belum menemukan formulasi yang tepat. Orang kalau dasarnya ilmu, mengambil satu keputusan, ujungnya ternyata keputusan itu salah, dia menganggap itu sebagai sebuah pelajaran, enggak berhenti untuk terus berusaha dan berikhtiar. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Fikri Haikal, boleh duduk kembali dan nanti kita juga akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damaiindonesiaku_tv1 yang nanti akan dijawab oleh guru-guru kami dalam Damai Indonesiaku. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram, saya persilahkan terlebih dahulu ada Ibu Linda, ini salah satu jamaah dari Masjid Al-Muhajirin, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Silakan Ibu Linda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Linda Rein, saya jamaah dari Majelis Taklim Muhajirin Pondok Kelapa. Pertanyaan saya Ustadz, insya Allah bulan depan saya tuh pengen umroh lagi Ustadz. Tapi jujur saya agak ragu-ragu nih Ustadz. Karena kalau saya alhamdulillah udah berkali-kali. Pengennya sih ngajak saudara atau marbot atau siapa yang belum pernah ke Baitullah Ustadz. Tapi saya pengen pergi lagi Ustadz. Jadi baiknya gimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Nabi. Terima kasih Bu Linda. Ya, jadi patut kita ketahui Nabi dalam seumur hidupnya tuh haji hanya sekali. Jadi tolong yang bisa bulak-balik ke sono kemari juga jangan terprovokasi dengan aneh udah bulak-balik. Kenapa? Makanya penekanan pertama Bu Linda utamanya kita lihat perintah haji dan umroh 1 surah Al-Baqarah ayat 196. Lihat di sini penekanannya, atimul hajja wal umrota lillah. Lillah. Kita lihat lagi dalam surah Ali Imran ayat 97,
Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila. Ya. Jadi bukan maksud menggurui, mudah-mudahan buat Bu Linda yang udah berkali-kali bisa bolak-balik ke Tanah Suci, ini merupakan anugerah. Dan sekiranya besok mau berangkat lagi lantas ada uang, bisa ngajak yang memang pas untuk orangnya. Apakah mungkin guru ngaji di Masjid Al-Muhajirin yang beliau ahli udah ibadah tapi memang belum ada finansial untuk sampai ke Mekah dan Madinah, tapi saya pengen juga Ustadz lah berangkat lagi, duit mah nggak ada suaranya, betul apa nggak Bu? Nah Ustadz gimana kalau saya membiayakan? Bu, bukan kata saya, Nabi menjawab, mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa orang yang memfasilitasi untuk saudaranya berbuat baik, walaupun kita nggak mengerjakan, maka yang dikerjakan sama saudara itu pahalanya buat kita yang telah memfasilitasinya. Masya Allah. Baik, terima kasih Abi Bantun, dan ini menjadi jawaban buat Ibu Linda ya untuk memantapkan hati. Nah berikutnya kami persilakan, saya akan bacakan atas nama Bunga lewat Instagram, Bunga 7910 yang akan dijawab oleh Ustadz Fikri Haikal. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, kadangkala kita merasa ujian hidup itu sangatlah berat bagi kita. Bagaimana caranya agar kita bisa meyakinkan hati kita agar bisa selalu berhusnuzon kepada Allah di balik cobaan yang Allah berikan kepada kita? Ustadz Fikri. Saudari Bunga, janganlah menganggap masalah yang kita hadapi lebih berat dari masalah orang lain. Justru masalah yang kita hadapi enggak sebanding dengan masalah orang-orang yang hadapi. Banyak masalah orang lain yang jauh lebih berat daripada masalah kita. Persoalannya adalah hidup itu memang masalah. Enggak pengen masalah, diem dah di lubang. Disumpel sama tanah, selesai. Hidup itu memang masalah. Tapi persoalannya, mana dia nih? Masalah bukan cuma sekedar difikirkan, tapi dicarikan jalan keluarnya. Ini artinya singkirkan ragu-ragu, putuskan yang terbaik. Memang masalah harus difikirkan, tapi lebih penting dari difikirkan adalah diputuskan. Action. Sebab kalau dipikirkan doang, nanti yang timbul wacana. 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 Kejelasannya enggak. Lebih penting dari itu semua setelah dipikirkan, putuskan dan jalankan. Nah ini juga perlu diingat yang kedua nih. Andai kata dalam menjalankannya menemukan kegagalan, anggaplah itu sebuah keberhasilan yang tertunda. Cari kelemahan diri kita. Kenapa kemarin kita gagal? Kenapa kemarin saya nggak berhasil? Apa ada yang kurang dalam diri saya? Berdamai, terima kenyataan. Lalu introspeksi, perbaiki diri untuk menghindari keraguan. Jangan nyari kambing hitam. Allah a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Fikri Haikal. Berikutnya atas nama Icaca lewat Instagram yang sudah masuk di kolom komentar. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara membedakan antara keraguan yang perlu dipertimbangkan dengan keraguan yang justru menghambat potensi diri? Abi Pantun silakan. Ya, perlunya kita menyamakan persepsi yang dimana Nabi ajarkan. Tadi dari Pak Nurman sudah nanya, tapi kini ditaukidkan lagi, itu surat Al-Baqarah ayat 216. Menyamakan persepsi kita dengan persepsi Allah. Nah Nabi mengajarkan untuk melaksanakan sholat sunnah istikharah. Apa Bu? Nah istikharah ini kalau bisa, kalau ikutin cara Nabi jangan cuma sekali dua kali. Ya, jadi minimal malam pertama selesai sholat besok lagi. Nah ini nanti ilham yang datang kepada kita bisa lewat bisikan hati yang yakin. Atau
Allah gambarkan lewat mimpi yang jelas. Nah di saat udah begini, Ustaz Sofyan baru ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku pasrahkan ya Allah, aku serahkan semua urusanku hanya kepada Allah. Sungguh engkau maha mengetahui dengan kondisi yang dialami oleh hambanya. Karena ini penerapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita minta Jangan kayak ketapan guru kita almarhum tuh, kadang-kadang banyak karena akidah kurang matang, ibadah sama Allah tapi minta tolong sama dukun. Ya, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Baik, terima kasih Abi Bantung dan juga saya Fikri Haikal. Mudah-mudahan kita semuanya dihempaskan atau dihilangkan dari keraguan-raguan kita. Nah, pemirsa, dalam malam tahun baru Damai Indonesiaku hadir spesial dalam episode Indonesia Berzikir Rabu malam tanggal 31 Desember pukul 2.00. Spesial akan dihadiri oleh guru kita Ustadz Abdul Somad atau UAS dan juga UJ Ustadz Abdurrahman Jailani. Saksikan Rabu malam pukul 3 tanggal 31 Desember 2025 pukul 20.00 sampai selesai hanya di TV One. Akhir kata mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita serta didukung oleh Luwak White Coffee. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berzikir dengan istighfar secara bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum,